Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan, di mana Tuhan selalu memimpin kehidupan kita, membimbing kita hingga sampai saat ini kita boleh dipersatukan untuk bersama-sama menyembah Tuhan di tempat ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini dengan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Kita akan menyanyi Tuhan berada di bait sucinya. Berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Hormat diberi. Pembacaan bersama terambil di dalam pelayanan orang Kristen. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah tinggi daripada tuannya, atau seorang susah daripada dia yang mengurusnya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan saudara yang kamu berkata, selamat jalan, kenapa mereka sudah datang sampai kenyang, tetapi dia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah kenyang itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Segala sesuatu yang
Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Untuk menyambut pembacaan ini, kita akan memuji nama Tuhan, ada pengertian bersama. Bersatu di dalamnya, kasih-Nya penuhi kita, roti hidup-Nya berikan. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Dia beserta dengan kita, bagi berkat dalam Roh-Nya, semua anak dan umat-Nya bersatu di dalamnya. Bersyukurlah pada Yesus, kehendak-Nya ya tunjukkan, ya tuntun jalan hidupku, ku bersyukurlah. Kita akan bersama-sama bersatu hati dalam doa syafaat pagi ini akan dipimpin oleh Ibu Heni. Kami persilakan. Bersama-sama memuji dan membanggakan Bapa di dalam. Bersyukur Tuhan kesempatan
kasih. Untuk pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam Titus 3 ayat 12-5, kita akan membacanya bersama-sama. Titus 3 ayat 12-15, 1-3. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos, dan percayalah mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Sekian pembacaan firman Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan, serahkan yang terbaik padanya. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Doa syukur pagi ini akan dipimpin oleh Ibu Rasini, kami persilakan. Amin. Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali. Bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebentar yang akan disampaikan oleh Bapak Penginjil Hadi dengan tema saling menolong dalam pelayanan. Namun sebelumnya untuk mempersiapkannya kita akan memuji nama Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
kaki-kakiku. Firman-Mu pelita kaki-kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita kaki-kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bingung dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sini. Para dan pakai persilakan kepada hambanya. Asal Kau di dekatku, Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur. Jikalau kembali pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang ke rumah-Mu untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau, serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, berikan kepada setiap kami Tuhan pengertian akan firman-Mu sehingga kami dapat memahami dan melakukannya di dalam hidup kami. Dan kami menyadari Tuhan dalam segala kelemahan, keterbatasan dan keberdosaan kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami ya Bapa. Sehingga hal itu tidak menghalangi ibadah kami pada pagi hari ini di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami baca dan akan kami renungkan. Kiranya Engkau bimbing kami Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia menjadi pengikut Kristus. Urapi hamba-Mu pakai hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman Tuhan ini. Urapi bibir mulutnya Tuhan, kuasai hati dan pikirannya, agar segala sesuatu yang keluar dari bibir mulutnya itu bersumber daripada Engkau untuk menjadi berkat untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tema renungan kita pada hari ini yaitu saling menolong di dalam pelayanan. Dan ini adalah bagian terakhir daripada surat Paulus kepada Titus yang melayani di Kreta. Saudara-saudara, ketika kita membaca keseluruhan bagian surat Titus ini, di mana pada waktu itu saya katakan bahwa apa yang diberikan atau tugas yang diberikan oleh Paulus kepada Titus adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu di dalam kehidupan jemaat, sehingga iman jemaat yang ada di Kreta itu dapat terpelihara dengan baik. Jadi tugas setiap pelayan-pelayan Tuhan, baik itu hamba Tuhan, majelis, para penatua, para diaken, dan juga pelayan-pelayan yang lain, itu ditetapkan oleh Tuhan. Tujuannya adalah supaya di dalam kehidupan jemaat itu iman jemaat terpelihara dengan baik, jemaat terlayani dengan baik, jemaat itu diproteksi ataupun dilindungi daripada ajaran-ajaran yang dapat menyesatkan, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, berpegang kepada kebenaran firman Tuhan itu adalah suatu perintah yang sangat penting yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita, dan itu menjadi tanggung jawab setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita harus memiliki standar kebenaran, yaitu firman Tuhan. Sehingga ketika saudara dan saya menghadapi berbagai masalah, persoalan di dalam hidup setiap kita tetap di jalur yang benar, kita tetap di jalur yang tepat. Kita tetap memiliki iman, kita tidak kehilangan akan pengharapan itu. Nah, sehingga di dalam bagian surat Titus ini,
Paulus kembali memberikan satu teologi, satu penegasan tentang anugerah keselamatan di dalam hidup orang yang percaya kepada Kristus. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia mengaku dengan mulutnya, dengan hatinya, dengan segenap hidupnya, percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, bersedia meninggalkan segala dosa-dosanya, bersedia dilahirkan kembali, bersedia hidupnya diubah oleh Roh Kudus, maka keselamatan itu sudah diberikan. Tetapi keselamatan itu tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi keselamatan yang Tuhan anugerahkan itu harus dikerjakan. Apa bukti kalau kita sudah mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan? Ada satu tanggung jawab moral di sana, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan baik di dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita. Jadi perbuatan baik di dalam kekristenan bukan supaya, sekali lagi, bukan supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi sebagai bukti, sebagai wujud bahwa saudara dan saya sudah memperoleh anugerah itu. Kita sudah mendapatkan keselamatan itu. Sehingga di dalam kehidupan kita, kita bebas untuk berbuat baik. Kita bebas untuk melakukan hal-hal yang benar karena hidup saudara dan saya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Saudara dan saya tidak di bawah kutuk dosa, tetapi di dalam kasih karunia Allah. Karena memang saudara dan saya diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan setiap kita. Nah, oleh karena itu jemaat yang ada di Kreta senantiasa diberikan nasihat tentang prinsip-prinsip di dalam hidup mereka, supaya mereka bisa hidup sesuai dengan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, ada nasihat-nasihat yang diberikan oleh Paulus, karena ini adalah bagian yang terakhir di dalam surat Titus ini. Maka ada 3 poin penting yang dinasehatkan di situ, yaitu supaya jemaat yang ada di Kreta itu terus-menerus berbuat baik sebagai bentuk, sebagai wujud bahwa mereka sudah hidup di dalam anugerah, hidup di dalam keselamatan dalam iman kepada Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, supaya di dalam kehidupan mereka saling menolong satu dengan yang lain. Mereka saling memperhatikan, saling membantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik itu di dalam kehidupan jemaat maupun menolong orang lain yang di luar jemaat. Artinya mungkin tetangga yang belum percaya Tuhan, atau saudara mereka yang belum percaya Tuhan. Mereka tetap harus menolong, mereka tetap harus memberikan bantuan. Demikian juga di dalam bagian ini pun Rasul Paulus mengingatkan kepada Titus, supaya Titus menasihatkan kepada jemaat supaya menolong orang lain itu bukan yang ada di dalam gereja, bukan hanya dengan tetangga dan saudara mereka, tetapi juga pelayan-pelayan Tuhan, para misionaris. Kalau tadi disebutkan di dalam ayat yang ke-13, tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka. Jadi di dalam bagian ini Zenas dan Apolos ini melakukan perjalanan misi. Mereka adalah misionaris yang melakukan pemberitaan Injil supaya jemaat yang ada di Kreta ini mereka menolong orang-orang yang melakukan perjalanan ini, melakukan misi penginjilan. Tujuannya apa? Agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Nah, kalau yang namanya pemberita Injil, yang namanya misionaris, kebutuhannya itu sudah didukung oleh jemaat, atau ada orang yang, atau ada pribadi-pribadi yang mensupport mereka tidak lagi dalam tanda kutip memikirkan kebutuhan hidup mereka. Kebutuhan mereka sudah terpenuhi sehingga mereka fokus kepada pemberitaan Injil. Mereka fokus di dalam menjangkau jiwa-jiwa yang mereka jumpai, yang mereka temui di dalam pemberitaan Injil, di kota-kota ataupun di desa-desa di mana tempat mereka memberitakan akan firman Tuhan. Kemudian nasihat yang ketiga di dalam bagian ini adalah supaya Titus menolong ataupun memberikan nasihat kepada jemaat agar jemaat itu dapat mandiri. Ya, sebagai orang-orang Kristen harus mandiri di dalam ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Nah, jadi di dalam bagian ini jemaat pun dinasehati supaya mereka bekerja dengan baik, melakukan pekerjaan yang benar,
melakukan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan, melakukan pekerjaan yang sesuai dengan firman Tuhan, agar kebutuhan pokok mereka itu dapat terpenuhi. Nah, jadi saudaraku, inilah nasihat-nasihat inti daripada nasihat-nasihat daripada Paulus kepada jemaat yang ada di Titus, supaya mereka menjadi orang-orang yang bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi mereka diwujudkan keiman mereka itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kemudian selain itu Paulus juga memiliki harapan untuk jemaat yang ada di Kreta. Supaya apa, saudara? Supaya mereka bertumbuh, mereka dan juga berbuah di dalam kehidupan mereka. Di dalam ayat 14 bagian terakhir, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Ya, 14 bagian terakhir di situ Paulus mengingatkan supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jadi ini adalah kerinduan Paulus supaya hidup setiap jemaat Tuhan itu berbuah di dalam kehidupannya. Demikian juga dalam hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbuah di dalam hidup setiap kita. Oleh karena itu kita harus senantiasa hidup kita melekat kepada kebenaran firman, agar apa yang mau kita lakukan, yang mau kita kerjakan, hidup kita itu ada hasilnya. Hasil di sini bukan hanya sekedar materi ataupun kebutuhan-kebutuhan hidup kita, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan meninggalkan sebuah warisan iman, meninggalkan suatu ajaran, suatu teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi anggota keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, bagi teman-teman kita. Kita dikenal sebagai orang Kristen yang berbuah di dalam kehidupannya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pada pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk mau sungguh-sungguh hidup sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita mau sungguh-sungguh mengupayakan, mendorong diri kita sendiri untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup setiap kita. Dan marilah melalui tema ini untuk saling menolong di dalam pelayanan. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa kita harus saling menolong di dalam pelayanan? Supaya pelayanan yang Tuhan percayakan, pelayanan yang diberikan, yang menjadi tanggung jawab kita itu dapat berbuah bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang di dalam kehidupan pelayanan saling menolong satu dengan yang lain itu tidaklah mudah. Dibutuhkan satu kerjasama satu dengan yang lain. Memahami dan mengerti ladang pelayanan itu adalah suatu visi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Untuk memahami dan mengerti pribadi lepas pribadi yang kita layani. Memahami dan mengerti saudara-saudara seiman kita di dalam pergumulan kehidupan mereka. Sehingga dengan saling memahami, mengerti satu dengan yang lain, kita bisa sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kita sama-sama bisa di dalam pelayanan kita bisa menghasilkan sebuah gereja yang boleh sungguh-sungguh hidup taat dan setia kepada Tuhan. Saudara, mengusahakan ataupun mengembangkan pelayanan itu tidak mudah. Harus ada kerjasama satu dengan yang lainnya. Tidak bisa kita kerjakan sendiri. Memang mungkin bisa dikerjakan sendiri, tetapi tentu hasilnya tidak maksimal. Saudara, beberapa bulan yang lalu ketika musim tanam padi tiba, karena saya sama Bu Rita suka kalau ada kesempatan kami pergi jogging begitu di pinggir-pinggir sawah. Itu ada beberapa petak sawah yang tidak dibajak, ya, tidak dibajak pakai traktor itu. Tetangga-tetangganya sawahnya dibajak pakai traktor, tetapi ada beberapa petak itu yang tidak dibajak dengan traktor ketika musim tanam itu mulai tiba. Nah, ternyata pemilik sawah itu ketika saya lewat, saya perhatikan dia menginjak-injak sawahnya itu, mematikan rumput-rumput yang masih sisa itu. Kalau petani yang lain mematikan rumput yang di sawah itu kan dibajak gitu ya, di traktor itu. Sehingga tanahnya terbalik, rumputnya di dalam tanah, nanti beberapa hari rumput itu mati. Nah, petani ini tidak melakukan itu. Tapi dia cuma membawa cangkul kemudian menginjak-injak tanah itu, berusaha untuk mematikan rumputnya. Dan dia tidak menanami sawahnya itu dengan benih padi yang baru.
Saudara, kalau kita melihat para petani itu kalau musim panen tiba, itu padi yang diambil kan kadang-kadang ada yang rontok ya di sawah ya. Nah, dia mengandalkan itu. Memang saya pernah beberapa tahun lalu dari teman saya, ada sistem pertanian yang model seperti itu. Jadi tidak perlu menabur benih. Jadi merawat benih yang sudah jatuh di sawah itu. Nah, nanti kalau pas musimnya ya itu tadi diinjek-injek, dan kalau memang ada yang masih kurang, nah nanti bisa dikasih benih yang lainnya. Singkat cerita saudara, sawah ini semua sudah ditanamin, tanah yang beberapa petak tadi juga sama-sama bertumbuh. Tetapi sepanjang saya mengamati ketika lewat di situ, itu hasilnya nggak maksimal. Dia mengerjakan sendiri berbeda dengan yang dibajak. Kalau dibajak itu kan ya tanahnya bisa bagus, kemudian benih padinya juga baru, kemudian dikerjakan bersama-sama dengan ibu-ibu yang tukang tandur itu kan, kerja bersama-sama begitu. Nah, kalau ini enggak, dia kerjakan sendiri lahannya itu, dia tidak membutuhkan orang lain untuk mengerjakannya. Dan ketika padi itu sudah mulai menguning saudara, memang semuanya yang dibajak tadi bagus-bagus, kecuali yang beberapa petak tadi. Ternyata setelah dia berbuah, memang dia berbuah tetapi hasilnya tidak maksimal. Kemudian beberapa petak padi itu dipenuhi dengan rumput-rumput liar yang tentunya makan ya, rebutan makanan dengan padi-padi itu, sehingga buah padi itu tidak maksimal. Mungkin kalau itu dibajak dengan traktor, dikerjakan dengan baik sebagaimana mestinya metode pertanian yang umum gitu, mungkin hasilnya bisa bagus. Tetapi karena dia mengerjakan dengan model seperti itu, mungkin juga tidak maksimal di dalam mengerjakannya, mungkin juga pupuk yang disebar juga tidak semuanya untuk padi karena ada rumput-rumput liar yang tumbuh di sana. Akhirnya hasilnya tidak bagus. Nah, demikian juga di dalam kehidupan pelayanan kita. Pelayanan itu Tuhan berikan kepada jemaat supaya kita mengerjakannya bersama-sama, supaya kita melakukannya bersama-sama, dan kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan pekerjaan pelayanan yang dilakukan secara bersama-sama pasti akan menghasilkan kualitas iman kerohanian jemaat yang baik, kualitas kerohanian jemaat yang dapat bertumbuh dan bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, prinsip pelayanan itu sudah diberikan, sudah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada setiap muridnya, kepada setiap orang-orang yang menemani dia di dalam pelayanan, supaya mereka bekerja bersama-sama di dalam melayani Tuhan. Nah, sehingga Titus di dalam bagian ini diperintahkan untuk menetapkan para penatua dan penilik jemaat. Itu artinya instrumen pelayanan ditetapkan. Dan kemudian saudara, ternyata Titus tidak selama-lamanya tinggal di Kreta. Di dalam ayat yang ke-12, di situ Rasul Paulus mengatakan, segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis. Artinya setelah Titus menyelesaikan segala tugas tanggung jawab pelayanannya di Kreta, ada orang lain yang menggantikannya, yaitu Artemas atau Tikhikus, yang melanjutkan pelayanan di sana. Jadi saudara, kalau kita mau melihat pekerjaan pelayanan Titus di Kreta itu bukan satu pekerjaan yang mudah. Itu bukan satu pelayanan yang kacang-kacang begitu ya, yang ringan, enggak saudara. Pelayanan yang tidak mudah yang dilakukan oleh Titus di sana. Memilih pemimpin-pemimpin rohani, mengatur kehidupan jemaat, menegur orang-orang yang tidak sejalan di dalam pengajaran. Itu bukan suatu pekerjaan yang mudah. Tetapi setelah semuanya itu dia kerjakan, setelah jemaat itu tumbuh menjadi jemaat yang sekiranya akan bertumbuh dan bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Titus harus merelakan segala sesuatu yang telah dikerjakannya. Harus diserahkan tongkat estafet itu kepada Artemas ataupun Tikhikus. Kenapa? Karena Rasul Paulus tahu bahwa dia masih membutuhkan Titus di sampingnya. Paulus masih membutuhkan pelayanan
Titus bersama-sama dengan Paulus. Mungkin Paulus ingin mengajak Titus untuk melakukan pekerjaan pelayanan yang lain ataupun ada tugas pelayanan yang lainnya. Nah, jadi saudara, segala sesuatu yang diputuskan oleh Paulus di dalam bagian ini adalah suatu keputusan yang terbaik. Karena kemungkinan Titus diharapkan untuk boleh bersama-sama menemani Paulus, merawat Paulus, ataupun juga membantu Paulus di dalam pelayanannya. Karena di dalam bagian itu Rasul Paulus mengatakan karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Nah, jadi saudara, Rasul Paulus tidak kemana-mana karena musim dingin akan segera tiba. Artinya bahwa dalam segala situasi dan kondisi Paulus pun sebetulnya tidak bisa melakukan ataupun memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri. Dia membutuhkan orang lain. Nah, oleh karena itu, di dalam kehidupan kita ketika kita mau sungguh-sungguh meneladani apa yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Kreta, di dalam prinsip-prinsip di dalam kita melayani, maka kehidupan saling menolong satu dengan yang lain di dalam pelayanan ini adalah sesuatu yang sangat penting yang tidak boleh kita abaikan. Karena pelayanan itu adalah pekerjaan Tuhan. Pelayanan itu dipercayakan untuk kita kerjakan bersama-sama. Tujuannya adalah supaya kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan bisa membimbing jemaat untuk hidup berbuah, untuk bisa menjadi jemaat yang mandiri. Bukan hanya secara finansial tetapi juga di dalam kehidupan rumah tangga, bisa membangun rumah tangga yang baik. Ketika bekerja bisa bekerja dengan baik, kita bisa menolong satu dengan yang lain, yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Karena inilah pekerjaan yang harus kita lakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, surat Titus ini juga adalah bukan hanya surat penggembalaan, tetapi juga surat pemuritan. Yang namanya murid, kita juga mengaku sebagai murid-murid Kristus. Murid itu memiliki karakter, saudara. Karakter murid itu adalah pribadi ataupun orang yang senantiasa memiliki kerinduan untuk belajar. Memiliki kerinduan untuk belajar, memiliki kerinduan untuk mau diajar. Karakter inilah yang harus kita miliki sebagai murid-murid Kristus. Selain itu, yang namanya murid, dia juga adalah pribadi yang harus setia mengerjakan segala tugas tanggung jawabnya dengan baik. Saudara, kita semua pernah memiliki pengalaman, bahkan juga ada di sebagian besar di antara kita yang masih menjadi murid hari ini, masih sekolah maksud saya. Anak-anak yang masih sekolah, tentunya di dalam dirinya itu harus ada kerinduan untuk mau belajar. Kita akan kerepotan kalau anak kita tidak punya kerinduan itu. Tidak ada kerinduan untuk belajar. Itu akan sangat repot. Kita akan lebih kerepotan lagi kalau punya anak yang tidak mau diajar. Kapan dia bisa mengerti? Kapan dia bisa memahami? Nah, sehingga kalau yang namanya murid itu tidak mau untuk belajar, tidak mau untuk diajar, bagaimana dia dapat memahami dan mengerti apa yang diajarkan oleh guru-gurunya? Seorang murid yang memiliki kerinduan untuk belajar, untuk diajar, maka dia akan datang ke sekolah dengan sungguh-sungguh, dengan semangat bahwa aku mau belajar, aku mau menerima sesuatu yang diajarkan oleh guruku. Karena apa yang diajarkan oleh guru-guruku itu adalah pengajaran yang bermanfaat, yang berfaedah buat hidupku hari ini dan masa yang akan datang. Seorang murid tidak hanya rindu untuk belajar, tidak hanya rindu untuk diajar, tetapi juga mau untuk melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Sehingga guru memberikan tugas-tugas, guru-guru memberikan penilaian-penilaian. Saudara, mungkin ada murid gitu ya, tapi seperti mungkin ada juga dia tidak memiliki kerinduan untuk belajar, tidak memiliki kerinduan untuk diajar, dan tidak mau melakukan tugasnya dengan baik. Tapi dia rajin ke sekolah.
Datang ke sekolah, ya kan, gurunya ngajar, ya dia datang, dia lihat dia perhatikan begitu ya. Pulang, dikasih tugas nggak dikerjakan, tapi rajin datang ke sekolah, tidak pernah absen. Waktunya ulangan dia ikut ulangan begitu. Kira-kira kalau kita punya ada murid yang modelnya seperti ini, kira-kira dia bisa naik kelas nggak? Kalau secara aturan dia bisa naik kelas. Kenapa? Dia nggak pernah absen. Kehadirannya lebih dari 90% di kelas. Tapi dia tidak pernah mengerjakan pekerjaan kelasnya. Ketika ulangan ada penilaian, nilainya pas-pasan. Ya istilahnya KKM. Bahkan mungkin di bawah KKM, harus ngulang lagi. Dia ngulang lagi, dia belajar sedikit, ngulang lagi begitu. Hasilnya nggak maksimal, mungkin dia naik kelas. Tetapi dia tidak memahami dan tidak mengerti apa yang diajarkan gurunya, dia tidak memiliki pengalaman hidup sebagai seorang murid yang harus taat setia, melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Maka dia tidak akan menjadi murid yang bertumbuh, dia bisa naik kelas. Tetapi tentunya secara prestasi itu akan berbeda dengan murid-murid yang lainnya. Secara prestasi, secara pengetahuan, secara nilai, pasti sangat berbeda. Demikian juga di dalam hidup kita sebagai murid-murid Kristus, kita harus senantiasa rindu untuk belajar firman Tuhan, rindu untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kita bertanggung jawab untuk melakukannya. Saudara, ini adalah kombinasi yang tidak bisa kita tinggalkan di dalam tanggung jawab kita sebagai murid-murid Kristus. Supaya kita bertumbuh, supaya kita bisa menjadi murid-murid Kristus yang berbuah, yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan segala tanggung jawab pelayanan di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu saudara, ketika kita diberikan tanggung jawab pelayanan apapun, mari kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Saudara, kita seringkali di dalam pelayanan kita seringkali berdoa untuk ladang pelayanan. Saudara, kalau saya tanya ladang pelayanan itu apa sih? Kalau petani tadi tahu ladang pertaniannya ada, beberapa petak sawah, itu kelihatan. Sekarang kalau ladang pelayanan, apa itu ladang pelayanan? Saudara, saya mau katakan, ladang pelayanan itu adalah kita. Ladang pelayanan itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin suami kita, istri kita, saudara kita, anak kita, orang tua kita. Itu adalah ladang pelayanan. Ladang pelayanan yang dimaksudkan adalah jiwa-jiwa yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya untuk kita layani. Mereka adalah ladang pelayanan. Oleh karena itu ketika kita diberikan tanggung jawab untuk melayani, itulah ladang yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan, yang harus kita garap, yang harus kita kerjakan bersama-sama dengan baik dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita jangan mengerjakannya asal-asalan seperti petani yang tadi saya ceritakan. Ada hasilnya enggak? Ada. Maksimal enggak? Enggak. Apakah tadi yang dia tanam itu bisa tumbuh dengan sehat? Tidak. Karena dia mengerjakannya asal-asalan. Demikian juga di dalam hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ketika kita mengerjakan pelayanan ini dengan asal-asalan, ada hasilnya enggak? Ada, tapi tidak akan maksimal. Berbuah enggak? Berbuah, tapi tidak banyak. Karena kita tidak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Karena kita tidak mengerjakannya dengan bekerja bersama-sama untuk menggarap ladang pelayanan yang Tuhan berikan. Apakah kita sebagai orang tua, kita sudah memberikan teladan yang baik, yang benar sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita sudah mengerjakan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan dan melakukan itu di dalam hidup rumah tangga kita? Sehingga anak-anak kita bisa melihat, oh iya, papa mamaku, orang tuaku, opa omaku adalah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan.
Kalau ladang pelayanan di dalam diri kita tidak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang bertumbuh dengan baik, dan hidup kita tidak akan bisa berbuat dengan baik karena kita tidak bisa menjadi contoh dan teladan di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita berjemaat. Oleh karena itu saudaraku, ketika Tuhan memberikan tanggung jawab pelayanan dalam hidup kita, marilah kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Sebagai suami istri kita harus saling menolong satu dengan yang lainnya, saling mengingatkan, sehingga terjadi satu kerjasama di dalam mengerjakan pelayanan ini. Saudara, untuk menutup khotbah ini, saya membawa satu alat peraga yang sangat sederhana. Saudara, terbaca ya tulisan ini ya? Nggak kebaca? Novita nggak kebaca? Arnas kebaca nggak, Arnas? Oke, tulisannya adalah pelayanan, ya. Ini ada tulisan pelayanan, saudara. Nah, di belakangnya ini saya kasih gelang karet, ya, gelang karet. Ini anggap ini si A, ini si B. Mereka diberikan tanggung jawab pelayanan. Jadi begini, saudara. Nah, pelayanan ini adalah menjadi tanggung jawab si A dan si B. Ini kata pelayanan bisa diganti dengan rumah tangga juga bisa. Bisnis juga bisa. Bisa diganti apa saja. Teamwork, ya. Ini menggambarkan kerjasama antara si A dan si B di dalam melakukan pelayanan. Tapi entah apa sebabnya, saudara, tiba-tiba si A ini melepaskan tanggung jawab pelayanannya. Apa yang terjadi, saudara? Ketika si A dan si B ini tidak saling menolong, tidak saling mendukung satu dengan yang lainnya di dalam pelayanan, dan tiba-tiba si A itu meninggalkan pelayanan, apa yang terjadi? Pelayanannya jadi kacau, saudara. Selain itu, apa yang dilakukan oleh si A dan si B ketika dia melepaskan tanggung jawab ini? Dia telah menyakiti dengan tidak sengaja ataupun sengaja, menyakiti daripada si B. Karena ini adalah tanggung jawab bersama. Kenapa engkau melepaskannya? Kenapa engkau meninggalkannya? Jadi saudara, ketika Tuhan memberikan pelayanan di dalam hidup kita, itu bukan tanggung jawab pribadi, tetapi tanggung jawab bersama-sama yang harus dikerjakan sampai dengan selesai. Kapan selesainya pelayanan kita? Ya ketika Tuhan sudah memanggil kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan supaya di dalam hidup saudara dan saya, kita saling menolong satu dengan yang lain di dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan di dalam kehidupan kami. Bahwa di dalam panggilan kami sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang Kristen hari ini kami memiliki tanggung jawab yang besar, yang tidak boleh kami abaikan, yang tidak boleh kami lalaikan, ya Tuhan. Karena ketika Engkau menebus kami, Tuhan, Engkau menyelamatkan kami dalam hidup kami, kami harus senantiasa berbuat baik kepada semua orang. Kami harus menyaksikan akan iman rohani kami, iman yang menyelamatkan itu, Tuhan. Bukan hanya di hadapan-Mu, tetapi juga di hadapan dunia ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu terus memberikan kekuatan kepada setiap kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, untuk mau taat dan setia, menjadi pengikut-pengikut Kristus yang bertanggung jawab. Karena hanya dengan cara demikian maka kehidupan kami berbuah. Kami bisa menjadi orang-orang Kristen yang mandiri di dalam iman kami, di dalam kehidupan kami. Menjadi orang-orang Kristen yang senantiasa mengandalkan Engkau ya Tuhan. Dan tidak dikuasai oleh kekhawatiran dunia ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, bimbinglah kami. Supaya dalam hati kami, dalam diri kami,
muncul perasaan untuk hidup saling menolong satu dengan yang lain, baik dalam keluarga kami maupun di dalam pelayanan kami dan juga di dalam kehidupan kami yang lainnya. Kiranya Tuhan terus memimpin kami supaya kami menjadi murid-murid Kristus yang mau hidup untuk Engkau. Terima kasih Bapa, karena kami yakin dan percaya bahwa ketika kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, maka damai sejahtera dan kasih karunia-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Karsia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan untuk firman-Nya yang sudah kita dengar, di mana firman Tuhan pada pagi ini sungguh luar biasa dalam mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam kita bergereja, di dalam kita berumah tangga, di dalam kita berbisnis ataupun di dalam kita bekerja, kita harus saling melengkapi, kita harus saling menolong, kita harus saling menegur, kita harus saling menasehati, sehingga kehidupan kita hanya untuk memuliakan Tuhan dan berkenan di hati Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penginjil Hadi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarganya. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi doxology. Berkat akan disampaikan oleh Bapak Penginjil Hadi, kami persilakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya akan bacakan warta gereja untuk petugas pelayanan minggu depan. Untuk MC Ibu Heni Agustina, doa syafaat Ibu Penginjil Rita, petugas pelayanan Ibu Indra dan Ibu Minghung, doa syukur Saudari Minghung, LCD Saudari Novita, keyboard Saudari Leni. Kami Gereja Karunia Purwokerto mengucapkan selamat datang untuk adik Jovin. Pagi ini boleh bersama-sama menyembah Tuhan di tempat ini. Ya, kiranya Tuhan memberkati Jovin di dalam studinya, di dalam masa pertumbuhannya, ya Jovin. Amin. Baiklah, kita akan bersama-sama menyanyi Immanuel. Sambil berdiri kita akan memberikan salam jauh